Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam hal ini saya akan membahas tentang haya itu artinya Allah itu hidup. Allah adalah Maha Hidup. Allah itu hidup. Itu berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita, yang mana adalah sifatnya Allah yang haya itu hidup. Dan di sini ada suatu penjelasan kalau kita menengok bahwa sebelum membahas tentang haya itu Allah itu berbeda dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadis. Saya akan menjelaskan tentang dalilnya bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Falaisa lan ora ana lahu kadue Allah apa ya itu tangan. Wala ainun lan ora ana mata, wala udunun lan ora ana kuping, wala wairu dzalika lan ora ana selain mengkonon-mengkonon minas sifatil hawadis, saking beberapa sifat anyar tepat seperti kita. Jadi Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki mata, Allah tidak memiliki telinga, dan Allah juga tidak sama seperti hawadis, seperti kita. Jadi tidak memiliki tangan, tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga, seperti itu penjelasannya. Nah itu, dan Allah juga tidak berdiri seperti kita, ada dasar. Nah, lalu kalau kita ada jasad, ada telinga, kita juga ingin melihat sesuatu itu pakai mata kita, ingin mendengarkan sesuatu pakai telinga kita. Nah, ingin mengambil sesuatu itu pakai tangan kita. Nah, berarti kita ini berciri, dan mesti manusia dan makhluk ya, seperti ayam dan lain sebagainya, hawadis itu ada jasadnya seperti itu, berciri. Nah, ini adalah sebuah lalu pertanyaan, apakah Allah itu memiliki roh? Kalau kita manusia ada jasad, ada roh, lalu apakah Allah itu memiliki roh? Allah itu memiliki sifat haya, artinya haya itu hidup. Allah itu maha hidup. Saya akan membacakan dalilnya bahwa Allah itu memiliki sifat haya.
wa yajibu lan wajib fi haqqihi dalam haknya Allah apa al hayatu sifat hayat hidup, suatu kewajiban di dalam diri Allah memiliki sifat hayat. Wahia utawi hayat iku sifat wujudiyatun ang bangsa lawan wujud anak qadimatun dahulu, artinya bahwa Allah Maha Hidup itu dahulu, artinya ya dahulu. Jadi beda dengan kita ini dilahirkan, lalu kita ini menjadi bayi, setelah menjadi bayi kita ini menjadi muda, setelah muda menjadi tua, setelah tua kita ini enggak ada di dalam dunia. Nah berarti hidupnya kita ini baru dikatakan sebagai baru, yang tadinya itu tidak ada menjadi ada. Berarti itu dikatakan bahwa manusia hidup itu baru. Allah hidup Maha Hidup itu dari dahulu, tidak baru. Qadim dahulu. Qaimatun bidzatihi, artinya begini, Allah itu Maha Hidup dahulu yang berdiri di dalam zatnya Allah, di dalam zatnya Allah. Jadi Allah hidup, Maha Hidup, dan Allah hidup itu di dalam zatnya Allah itu sendiri. Tungannya bukan hidup di dalam zatnya orang lain, seperti itu. Nah, jadi kalau kayak semacam manusia kan itu mana ya, jadi Allah hidup yang mana misalnya lamun kayak apa ya, semacam susah untuk menjelaskannya, jangan terlalu jauh ya. Jadi Allah itu hidup, Maha Hidup. Maha Hidupnya Allah itu yang dahulu, dan Allah itu hidup berdiri di dalam zatnya Allah itu sendiri. Jadi tidak hidup di dalam zatnya yang lain, maksudnya di dalam zatnya manusia itu tidak, atau juga di dalam zatnya apalah misalnya tidak, tapi Allah hidup di dalam zatnya Allah itu sendiri, maksudnya seperti itu. Lalu sebetulnya dalam tadi, apakah Allah itu memiliki roh? Setelah ada penjelasan bahwa Allah berbeda dengan makhluk, Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki telinga, tidak memiliki seperti kita berdiri, ada anggota tubuh, ada jasad. Nah, lalu apakah hanya Allah itu, kalau tidak ada jasad, apakah Allah itu ada rohnya seperti itu? Kok tidak memiliki jasad? Kok tidak memiliki telinga? Lalu apakah ada rohnya? Saya akan menjawab tentang penjelasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatullahi utawi
hayatnya Allah, sifat hayatnya Allah, bizatihi kelawan zatnya Allah, kelawan zatnya Allah, hidup yang maha hidup dengan zatnya Allah, yaitu dalam penjelasan ini laisa orang apa hayatullah birruh kelawan roh seperti itu. Artinya begini, laisa birruh itu artinya bahwa Allah itu laisa itu orang anak ya, orang anak dalam ilmu pesantrennya biruhid kelawan roh, artinya dalam bahasa Indonesianya bahwa Allah sifat hayatnya Allah di dalam zatnya Allah itu tidak memiliki roh. Allah tidak memiliki roh, artinya laisa birruh. Allah itu tidak memiliki roh seperti itu. Dalam penjelasan diambil dari kitab ini, laisa birruh, Allah tidak memiliki roh. Jadi Allah sama, tidak sama dengan berbeda dengan hawadis. Ada manusia yang memiliki jasad, manusia juga memiliki roh yang mana ketika manusia setampan apapun, manusia secantik apapun, ketika tidak memiliki roh, itu tidak secantik dan tidak setampan. Ketika dia itu tidak memiliki roh seperti itu, mukanya pucat, lamun langkah roh. Ketika kita ingin berjalan, ketika kita ingin makan, ingin minum, itu kita bergerak, kita makan, kita berpikir. Karena memang di dalam jasad kita ada roh. Ketika roh kita itu tidak ada, jasad kita ini tidak akan berfungsi. Artinya bahwa manusia itu tidak lepas daripada jasad dan roh. Ketika roh itu tidak ada, maka sehebat apapun jasad kita tidak akan berfungsi. Sekuat apapun, ketika roh kita itu lepas dari jasad kita, tidak akan berfungsi. Kekuatan kita, kemampuan kita tidak akan berfungsi. Berarti bahwa manusia itu ada roh dan ada jasad seperti itu. Beda dengan Allah. Allah tidak memiliki ciri, berbeda dengan makhluk. Allah juga laisa birruh, tidak memiliki roh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.